Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jundal Aziz. Saya NIM 41 dari kelas 3A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah PPM. Dan saya punya judul Sistem Monitoring BP Inkubator dilengkapi dengan timbangan. Dimulai dari daftar isi. Dari bab 1 ada latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Lalu di bab 2 ada pengertian tentang baby inkubator, pengertian tentang blood cell, lalu ada isi pulse plugin, lalu ada sensor suhu DS18B20, lalu lanjut di bab 3 ada blok diagram dan ada blok diagram alir. Latar belakang. Menurut Wijaya Negara, dalam usia kehamilan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup janin dan kualitas hidupnya. Umumnya, kehamilan disebut cukup bila berlangsung antara 37-41 minggu dihitung dari hari pertama siklus haid terakhir pada siklus 28 hari. Dengan persalinan yang terjadi sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu disebut dengan persalinan prematur. Nah, estimasi yang reliable untuk angka kelahiran prematur tidak tersedia untuk Indonesia, meskipun WHO pada tahun 2012 mencatat bahwa angka kejadian kelahiran prematur di Indonesia pada tahun 2010 adalah 15,5 per 100 kelahiran hidup dan menempatkan Indonesia di posisi ke-9 tertinggi dari 184 negara. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan negara Belarus yang menempati urutan terakhir dengan jumlah kelahiran prematur sebesar 4,1 per 100 kelahiran hidup. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki angka kejadian kelahiran prematur tertinggi. Kemudian diikuti oleh Filipina sebesar 14,9 per 100 kelahiran hidup, lalu diikuti oleh Myanmar 12,4 per 100 kelahiran hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan dari bayi prematur, diantaranya yaitu suhu, berat badan, detak jantung, dan kadar bilirubin pada darah pada bayi. Bayi berat badan lahir rendah adalah bayi baru lahir yang dahulu neonatus dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram atau sama dengan 2.500 gram disebut prematur. Pada tahun 1961 oleh WHO, semua bayi yang baru lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram disebut low birth weight infants. Tak hanya berat badan, tapi detak jantung perlu juga diawasi untuk memastikan kesehatan bayi. Umumnya, kecepatan detak jantung orang dewasa lebih rendah daripada bayi. Detak jantung bayi baru lahir pada umumnya berkisar antara 120 sampai 160 bpm, bergantung dari aktivitas bayi. Misalnya ketika menangis atau kesakitan dapat mencapai 180 bpm. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yaitu dengan melakukan pengembangan inkubator bayi dengan sistem pemantauan remote dan komunikasi wireless. Maka dilakukan penelitian sistem monitoring inkubator. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah yang saya tulis yaitu menggunakan sensor blood cell untuk pengukuran berat badan, lalu menggunakan isi pulse plug-in, lalu menggunakan sensor suhu DS18B20 sebagai pengambilan data dan monitoring, lalu menggunakan aplikasi Meet App. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah timbangan detail yang terdapat pada baby inkubator dapat mengetahui kesehatan tubuh bayi dengan baik? Yang kedua, dapatkah baby inkubator dapat dimonitoring melalui Bluetooth? Lalu ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui berapa pengaruhnya berat badan bayi prematur untuk dikatakan normal dan memonitor baby inkubator melalui aplikasi
MIT APP. Di sini kita sudah beranjak ke bab 2. Yang pertama di bab 2 ini ada baby inkubator. Secara singkat, baby inkubator yaitu memonitoring berdasarkan pendeteksi berat badan, detak jantung, dan suhu bayi, di mana 3 indikator tersebut akan dikirimkan nominal data yang diukur menggunakan sebuah bluetooth modul. Inkubator akan menerima masukan dari sensor blood cell, pulse heart sensor, dan hasil pengukuran akan dikirimkan oleh bluetooth modul ke smartphone dengan LCD 20x4. LED dan buzzer digunakan sebagai indikator apabila detak jantung berada di bawah nilai yang ditentukan. Yang kedua adalah load cell. Load cell adalah sebuah jenis alat uji beban atau transducer yang memiliki kemampuan dalam mengubah suatu gaya menjadi suatu sinyal listrik. Alat ini memiliki prinsip deformasi sebuah material akibat adanya suatu tegangan mekanis yang bekerja. Dalam menentukan tegangan mekanis harus dilandaskan pada hubungan antara tegangan mekanis dan deformasi yang disebut tegangan. Load cell yang paling sederhana adalah terdiri dari sensor strain gauge dengan lapisan bending beam dan dilengkapi dengan elemen tambahan atau housing, shelling, dan lain-lain. Untuk melindungi elemen dari strain gauge, load cell dapat bekerja apabila berbeban pada sebuah institusi yang terdapat sebuah sensor untuk mengubah suatu gaya ke sinyal listrik dengan mengubah nilai resistansi akibat tekanan yang disebut dengan strain gauge. Umumnya, load cell memiliki 4 kabel yang terdiri dari 2 kabel eksitasi dan 2 kabel keluaran. Load cell sering diaplikasikan pada suatu timbangan digital. Saat proses penimbangan, beban yang diukur akan mengakibatkan reaksi perubahan bentuk secara elastis pada load cell. Selain digunakan oleh ibu rumah tangga dan toko kelontong, timbangan digital juga digunakan oleh beberapa pemeran industri dan diaplikasikan pada jembatan timbang. Yang ketiga ada Easy Pulse Plugin. Prinsip kerja dari Easy Pulse Plugin sangat sederhana. Sensor memiliki 2 sisi. Di sisi satu, LED dipasang dengan sebuah sensor ambient light, dan di sisi lainnya terdapat semacam rangkaian. Rangkaian ini bertugas untuk menguatkan dan meminimalisir noise. LED yang ada di depan sensor ditaruh di atas nadi tubuh manusia seperti ujung jari atau telinga. LED akan memancarkan cahaya yang mengarah ke nadi secara langsung. Di dalam nadi terdapat aliran darah yang mengalir ketika jantung berdetak. Jadi, ketika kita memonitor aliran darah, kita juga memonitor detak jantung manusia. Jika aliran darah terdeteksi, maka sensor ambient light akan menangkap lebih banyak cahaya karena cahaya yang dipancarkan terpantul oleh darah. Perubahan kecil yang diterima oleh cahaya akan dianalisa untuk menentukan cepatnya detak jantung. Yang keempat ada sensor suhu. Sensor suhu yang kami pakai adalah DS18B20. Sensor suhu digital seri terbaru dari Maxim IC, atau dulu yang dibuat adalah Dallas Semiconductor lalu dicaplok oleh Maxim Integrated Product. Sensor ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12 bit, rentang antara min 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius dengan ketelitian kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Setiap sensor yang diproteksi memiliki kode unik sebesar 64 bit yang disematkan pada masing-masing chip, sehingga memungkinkan penggunaan sensor dalam jumlah besar hanya melalui satu kabel saja, atau single wire data bus atau satu wire protocol. Ini merupakan komponen yang luar biasa dan merupakan batu patokan dari banyak proyek-proyek data logging dan kontrol berbasis temperatur di luar sana. Lalu ada bab 3, kita ke blok diagram. Blok diagram pada baby inkubator. Yang pertama ada load cell, pulse heart,
dan DS18B20 akan masuk ke Arduino Mega. Lalu diproses melalui Arduino Mega, lalu ditampilkan melalui LCD 20x4, DC05, dan LED sebagai indikatornya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Yang pertama, start, lalu ada inisialisasi, lalu persiapan Bluetooth yang disebut pairing Bluetooth. Ini ada dua. Nah, jika terkonek, maka yang akan tampil adalah berat badan bayi. Jika tidak, maka disconnect, maka kita harus pairing Bluetooth kembali. Jika load cell membaca berat badan bayi, jika berat badan bayi kurang dari 2 kilo, maka yang terjadi adalah ada dua. Yang pertama berat badan normal atau tidak normal, maka akan tercantum di LCD 20x4. Lalu sensor detak jantung aktif. Jika di bawah 120 atau di atas 160 bpm, maka buzzer aktif. Jika di antara rentang itu, maka buzzer akan mati. Lalu lanjut ke sensor suhu tubuh, maka jika kurang dari 36,6 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius, maka ada tulisan suhu normal atau suhu tidak normal. Jadi akan tertera ke LCD 20x4 dengan jarak Bluetooth. Seperti itu.